Baik Pak, kita lanjut mengenai troubleshooting Pak ya. Ini sebenarnya saya mau curhat ini Pak. Iya, iya. Di komputer saya itu saya kasih keyboard yang konektornya itu PS2 Pak. Iya. Itu kok tidak bisa. Setiap saya buat ngetik itu kok nggak bisa tampil ke monitor Pak. Iya. Tapi kalau saya ganti dengan keyboard yang konektornya USB itu bisa. Itu kira-kira apa Pak penyebabnya Pak? Coba keyboard yang PS2 tadi kalau dipakai di komputer lain bisa nggak itu? Bisa Pak, saya coba di komputer teman itu bisa keyboardnya itu yang PS2 itu. Tapi di rumah saya, di komputer saya kok tidak bisa gitu. Artinya keyboard PS2 itu normal. Normal, keyboardnya normal. Ya, cuma di komputer Saya iya, kok itu nggak bisa? tidak bisa. Wah, oke. Kalau begini saya harus menjelaskan bagaimana mekanisme transfer data di dalam motherboard itu sendiri. Nah, kemarin kan saya menjelaskan begini. Kalau keyboardnya USB, itu data yang berasal dari keyboard itu langsung dikirim ke chip substrate, kemudian dikirim ke NAND dan dikirim ke memori utama, disimpan di situ. Kalau keyboard PS2 beda, dia untuk yang PS2 yang ini tidak langsung ke substrate, dia dikirim dulu melalui satu chip yang dikenal I/O controller atau super I/O controller yang disingkat SIO. Nah, ini chipnya di sini contohnya ada, ini di sini. Jadi kalau keyboard PS2 tidak langsung ke substrate, dia dikirim dulu ke SIO controller ini, barulah dikirim ke substrate. Nah, sekarang kasus yang Anda hadapi ini, kalau ternyata keyboardnya itu tidak bermasalah, tapi ketika dipasang di sini keyboard PS2 itu tidak memberikan respon, ya, jadi tidak tampil di layar monitor hasil ketikanya, ada kemungkinan chip SIO ini yang rusak. Kebanyakan sih itu. Kalau chip SIO ini rusak ya jelas ini nggak bisa, tulisan itu hanya berhenti di sini, tidak bisa disalurkan ke substrate. Ada kemungkinan di sini yang rusak, kebanyakan sih begitu. Tapi ketika diganti dengan keyboard USB, tampil dia kan begitu. Iya, bisa Pak. Sebab aliran data dari keyboard USB, dari port USB ini tidak melalui SIO, dia langsung ke substrate. Oh, seperti itu. Ya, jadi itu artinya di motherboard Anda ada masalah, yaitu masalahnya ada kerusakan pada SIO tadi. Makanya gunakannya aja USB, tidak masalah. Tidak perlu membeli motherboard baru Pak ya? Ya nggak perlu kalau masih bisa kayak begitu. Masih bisa. Ya. Terus bagaimana Pak kalau yang di laptop Pak? Kalau seandainya keyboardnya mati itu Pak, apakah sama dengan kayak yang tadi itu kan ada konektor besar, kalau di laptop itu kan nggak ada Pak? Itu bagaimana Pak ya? Oh ya, secara prinsip sama ya. Jadi kalau di laptop itu keyboard internal tadi itu dan touchpads ya itu akan tersambung ke SIO juga sih. Setelah ke SIO baru dihantarkan ke substrate-nya. Cuma SIO yang ada di laptop itu seringkali dikenal dengan nama ini oleh tukang reparasi atau orang umum tuh nyebut chip ini. Sebetulnya chip ini itu ya SIO tadi. Itu sering disebut dengan nama ECEC itu, Embedded Controller. Kalau ini tadi itu adalah nama merek. Tidak selalu ini sebetulnya. Di laptop yang lain mungkin namanya bukan ini, mereknya bukan ini. Mereknya ITE misalnya, begitu. Tapi memang laptop yang banyak beredar di Indonesia itu SIO controllernya ini atau IC-nya ini bermerek ini. Makanya orang selalu bilang, oh itu chip ini, begitu. Nah,
Kalau itu rusak, jelas keyboard ini tidak bisa berfungsi. Informasi yang dari keyboard tidak bisa disalurkan ke layar monitor. Untuk itu biasanya orang pakai keyboard eksternal, keyboard USB, masuk ke USB, port USB, lah baru bisa. Kenapa bisa? Karena port USB ini langsung terhubung dengan shortbread. Ini pada komputer atau pada laptop tipe lama loh ya. Kalau tipe baru nanti beda, dia terhubung ke PCH namanya, ya. Kayak begitu ceritanya di sini. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi kalau di laptop itu nanti bisa diganti chip yang namanya ini tadi itu Pak ya. Iya, chipnya harus sama loh ya. Harus sama sih. Iya. Tidak boleh merek lain gitu Pak ya. Jangan. Jadi merek lain nanti akan berbeda gitu. Ya. Tapi ada kalanya begini ya. Keyboard ini bisa memasukkan menampilkan data yang diketikkan ke layar monitor bisa. Tapi tombol-tombol tertentu yang nggak fungsi. Kalau kayak begini biasanya kerusakan bukan pada chip ininya tadi, ya, tapi pada keyboardnya itu. Ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini ya keyboardnya dong yang harus diganti. Baru kalau dia nggak tampil sama sekali, nah ada kemungkinan tuh chip ini itu. Oh, seperti itu. Ya. Apalagi kalau topestnya agak fungsi, wah ya udah jelas itu ini itu. Jadi sionya tadi. Oh iya. Jadi seperti itulah solusinya teman-teman. Jika komputer Anda bermasalah kayak punya saya tadi, solusinya seperti itu, baik yang di PC desktop maupun yang di laptop. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu di lain waktu.